Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemauan untuk belajar sekalipun dalam pandemi corona ini. Nah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan ketika kalian mau bepergian atau keluar dari rumah. Apalagi masker, jangan lupa pakai masker ya kemanapun kalian mau pergi. Baik, seperti yang sudah kalian lihat, judul dari materi kita kali ini yaitu Asking and Giving Opinion. Apa sih artinya ini? Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah membaca buku paketnya atau mungkin juga ada yang belum. Tidak apa-apa, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai topik ini. Nah, inilah tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan belajar mengidentifikasi bagaimana meminta pendapat kepada seseorang dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi bagaimana memberikan pendapat kepada orang lain dan juga pasti dalam bahasa Inggris. Bismillah, kita mulai ya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh agar kalian lebih mudah mempelajarinya. Ibu memberikan gambar dan juga gambar ini ada di buku paket kalian. Nah, yang pertama mengenai asking opinion. Seperti yang sudah ada terjemahannya ya, di kotak warna kuning, Ibu sudah menerjemahkan bahwa asking opinion adalah meminta pendapat. Nah, bagaimana sih caranya meminta pendapat dalam bahasa Inggris? Nah, Ibu di sini sudah ada gambar antara percakapan antara seorang guru dan seorang siswa di sekolah. Kata ibu gurunya seperti ini, Udin, what do you think of your classroom? Apa nih kira-kira artinya? Udin, what do you think of your classroom? Artinya, Udin, apa yang kamu pikirkan atau apa pendapatmu mengenai kelasmu? Nah, artinya itu ya. Nah, berarti ibu guru di sini sedang meminta pendapat Udin mengenai kelasnya. Bagaimana sih menurut Udin kelasnya? Apakah bersih? Apakah kotor atau apa? Nah, kita lihat jawaban dari Udin ya. Udin menjawab, "It's very dirty, ma'am. Some people don't care." Apa ini artinya? It's very dirty, ma'am. Artinya, ini sangat kotor, Bu, katanya. Some people don't care. Tapi beberapa orang di kelasnya tidak begitu peduli. Nah, berarti di sini ibu gurunya meminta pendapat Udin dan Udin memberikan pendapatnya. Seperti yang kalian lihat, di sana kelasnya memang kotor, jadi Udin mengatakan bahwa itu kotor. Nah, ketika kalian diminta untuk memberikan pendapat kalian juga boleh misalkan lihat di sekeliling kalian. Jadi seperti apa sih menurut kalian kondisinya? Dan jika kalian mau meminta pendapat, kalian boleh menggunakan contoh dari ungkapan yang digunakan oleh ibu guru ini. Nah, kalian tinggal mengganti. Misalkan contohnya, your classroom. Mau kalian ganti dengan kata your pen. Misalkan kalian tinggal ganti saja. Udin, what do you think of your pen? Misalkan, jadi tinggal kata bendanya yang di belakang yang diganti oleh kata benda yang ingin kalian tanyakan kepada orang lain. Semoga dapat dipahami ya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, Ibu juga memiliki contoh yang kedua mengenai meminta pendapat. Nah, di sini ada Bapak Guru. Kalau tadi Ibu Guru, sekarang Bapak Guru ya. Bapak gurunya bertanya, what do you think of the story? Nah, berarti gurunya sedang memperdengarkan sebuah kisah kepada muridnya.
Nah, kemudian setelah itu gurunya bertanya, "What do you think of the story?" Bagaimana pendapat kalian atau bagaimana menurut kalian tentang ceritanya? Nah, para siswa menjawab di sini ya, ada di bawah. Menjawab, "It's very interesting, sir." Ini sangat menarik, berarti cerita yang tadi diputar menurut para siswanya adalah cerita yang menarik. Kalau misalkan kalian ditanya seperti ini, kemudian kalian menjawab tidak menarik, tidak apa-apa, karena ini hanya meminta pendapat, dan pendapat itu tidak ada benar dan tidak ada yang salah. Yang penting itu menurut diri kalian sendiri. Nah, semoga yang tadi bisa dipahami ya. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu giving opinion. Kalau tadi kita itu meminta pendapat orang lain, nah sekarang kita akan belajar bagaimana sih memberikan pendapat kita kepada orang lain. Nah, di sini ada gambar dua siswa yang sedang makan di kantin. Siswa yang pertama berkata, "I think the noodle is too salty." I think the noodle is too salty. Apa ini artinya? Saya pikir mie rebusnya itu terlalu asin katanya. Kata si siswa yang pertama. Kemudian siswa yang kedua menjawab, "I don't think so, it's nice." I don't think so, it's nice. Nah, kalau kata siswa yang pertama dia bilang terlalu asin mie-nya. Tapi kalau kata siswa yang kedua, I don't think so, berarti dia tidak setuju. Saya tidak seperti itu, saya merasa tidak seperti itu, atau saya tidak setuju, it's nice, ini enak. Nah, berarti selera dari kedua siswa ini berbeda, dan ini tidak salah. Boleh saja kalian lebih menyukai yang lebih asin, atau misalkan kalian tidak suka mie yang terlalu asin. Yang penting ketika kalian mau menanyakan pendapat atau memberikan pendapat, sesuai dengan apa yang kalian rasakan, sesuai dengan kondisinya, dan sesuai dengan aturan tata bahasa dalam bahasa Inggris ya. Nah, selanjutnya ada juga contoh yang kedua. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana meminta pendapat tentang benda atau tentang kondisi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menanyakan pendapat tentang orang. Contoh, di sini ada percakapan antara seorang siswa dan gurunya lagi ya. Siswanya berkata, siswanya menanyakan, "What do you think of Sinta?" Bagaimana menurut Anda mengenai Sinta? Atau bagaimana pendapatmu mengenai Sinta? Dan ibu gurunya menjawab, "I think she's smart, but she is a bit talkative." Saya pikir dia cukup pintar. But, kalau ada kata but, namun artinya ya, she is a bit talkative, tapi dia agak cerewet katanya. Nah, kalian juga bisa menanyakan kepada teman kalian atau kepada guru kalian atau kepada keluarga kalian mengenai seseorang. Contoh, misalkan kalian juga mau nanya misalkan gini, "Hey, menurut kamu Bu Isti atau guru bahasa Inggris kita itu gimana sih?" Nah, tiap orang pasti memiliki pandangan atau pendapatnya sendiri. Mungkin untuk siswa A, Bu Isti misalkan baik, atau misalkan untuk siswa B, Bu Isti misalkan kurang baik misalkan, atau kurang ramah seperti itu. Nah, itu adalah opini, pendapat itu bebas, tapi dengan catatan ketika kalian memberikan pendapat atau opini, gunakanlah atau usahakanlah untuk memberikan pendapat secara sopan agar tidak menyinggung orang lain. Nah, Ibu sudah selesai menjelaskan dua materi, yaitu
asking opinion atau meminta pendapat, dan giving opinion atau memberikan pendapat. Nah, sekarang kita akan latihan. Nah, di sini latihannya, pay attention to the questions, then fill the blank based on your opinion. Nah, di sini kalian diminta untuk perhatikan soalnya. Kemudian isilah titik-titik di bawah ini berdasarkan pendapat kalian. Nah, Ibu di sini memiliki gambar, soal, dan juga jawaban untuk soalnya. Kalian pilih ya, menurut kalian atau menurut pendapat kalian seperti apa sih soal-soalnya. Nah, kita lihat. Di nomor 1 ada percakapan antara Yanto and you. You itu berarti kalian ya, kamu gitu harus jawab. Nah, Yanto bertanya, what do you think of the school? Berarti ini artinya, bagaimana pendapatmu mengenai sekolah tersebut? Coba lihat di gambarnya. Menurut kalian sekolahnya seperti apa ya? Apakah yang A jawabannya, I think it's dirty and small. Nah, kalau jawaban yang A, saya pikir sekolahnya kotor dan kecil. Sedangkan yang B, I think it's clean and healthy. Saya pikir cukup bersih dan sehat. Coba kalian lihat di gambarnya, apakah sekolah tersebut kotor atau bersih? Di sana udah ada tertera ya, sekolah sehat. Berarti sekolah tersebut adalah sekolah yang bersih dan sehat karena ada banyak pepohonan, kemudian tidak ada sampah. Maka dari itu jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang B. Good. Siapa yang jawab yang B barusan? Yang B? Nah, kalau sama jawabannya berarti betul. Kita lanjut ke latihan nomor 2 ya. Nah, di sini seperti yang sudah kalian lihat ada gambar shoes, sepatu. Nah, di sini Lina bertanya kepada kalian, what do you think of the shoes? Apa sih yang kamu pikirkan tentang sepatu itu, atau menurut kamu sepatu itu seperti apa sih? Gitu kalau Indonesianya ya. Nah, jawabannya yang A, I think it's a red and nice shoes. Saya pikir itu berwarna merah dan juga sepatu yang cukup baik atau bagus. Nah, kalau yang B, in my opinion, it's a black and nice shoes. Menurut opini saya atau menurut pendapat saya, sepatunya hitam dan juga bagus. Nah, coba kalian lihat ya, warnanya apa? Kemudian bagus gak sih? Cukup bagus gak sih? Karena jawabannya dua-duanya juga bagus. Yang membedakan hanyalah warnanya, red atau black. Nah, yang benar adalah in my opinion, it's black and nice shoes. Tentu saja ini warnanya hitam dan juga cukup bagus ya sepatunya. Dan juga ibu mau memberitahukan kepada kalian, selain ketika kalian mau menulis atau membuat kalimat mengenai meminta atau memberikan pendapat, selain mengatakan I think di depannya, I think bla bla bla, kalian juga boleh mengatakan seperti yang contoh yang di B, in my opinion, menurut pendapat saya. Nah, jadi bisa bervariasi ya ketika kalian mau membuat kalimatnya. Boleh I think, boleh juga in my opinion. Dan juga kalau kalian misalkan menemukan kata-kata atau kalimat yang bisa digunakan ketika kalian memberikan pendapat, boleh saja ya, bebas, yang penting sesuai dengan aturan bahasa Inggris. Nah, kalau tadi ibu sudah memberikan latihan soal, sekarang soal yang aslinya ya. Silahkan kalian isi berdasarkan pendapat kalian. Nah, nomor 1, teacher dan kamu ya. Ada guru dan juga kamu. Untuk nomor 1, silahkan perintahnya, silahkan kalian tulis
seluruh soal dalam video ini ada 5 soal. Kemudian kalian isilah titik-titiknya berdasarkan pendapat kalian dalam bahasa Inggris. Dan juga jangan lupa terjemahkan seluruh isi atau jawaban kalian agar ibu bisa paham kalian maksudnya apa gitu ya. Nomor 1, gurunya bertanya kepada kalian, "What do you think of the school field?" Berarti guru kaliannya itu bertanya kepada kalian, "What do you think?" Bagaimana pendapatmu mengenai lapang sekolahnya? Menurut kalian lapang sekolahnya seperti apa? Nah, ini jawabannya, "I think bla bla bla." Maka kalian tinggal meneruskan kalimat ini, "Saya pikir titik-titik." Kalau misalkan bisa saja menurut kalian lapangnya cukup bagus, atau lapangnya cukup luas, atau lapangnya kalau misalkan menurut kalian kotor seperti apa. Tinggal isi di titik-titiknya menggunakan bahasa Inggris. Jangan lupa ya. Selanjutnya yang nomor 2, coba. Yang nomor 2, guru bertanya kepada kalian, "What do you think of the book?" Coba lihat ya gambar buku di sana. Menurut kalian seperti apa sih buku itu? Apakah bukunya bermanfaat? Apakah bukunya berwarna bagus? Atau apakah bukunya menurut kalian kurang bagus? Atau seperti apa? Bebas, terserah kalian ya. Dalam bahasa Inggris tentunya. Dan nomor 3, "What do you think of the meatball?" Nah, coba kalian lihat ya, di sana ada gambar bakso. Menurut kalian seperti apa sih baksonya? Kelihatan seperti apa sih? Nah, silakan jawab, "In my opinion bla bla bla." Menurut pendapat saya titik-titik. Apakah baksonya terlihat enak, atau baksonya terlihat tidak enak, atau misalkan baksonya porsinya besar, atau porsinya kecil, atau apapun menurut pendapat kalian ya. Kemudian yang nomor 4, ada gambar seorang anak perempuan. Nah, pertanyaannya, "What do you think of Clara?" Menurut kalian Clara itu seperti apa sih? Apakah wajahnya? Apakah kerajinannya? Atau yang lainnya? Terserah kalian. Kalian mau menjawab seperti apa? Clara itu menurut kalian seperti apa? Silahkan isi di sini ya. Selanjutnya yang terakhir, nah, seorang guru bertanya kepada kalian titik-titik. Loh, kalau di sini titik-titik dulu, tapi jawabannya sudah ada. Maka khusus untuk nomor 5, kalian diminta untuk menanyakan yang pendapatnya atau isinya sudah ada. Nah, di sini isinya sudah ada, "In my opinion, Edo is smart." Menurut saya, Edo pintar. Nah, berarti pertanyaan yang cocok untuk jawaban tersebut apa? Tadi kalian sudah belajar ya yang sebelum ke soal-soal ini. Kalau yang memperhatikan, yang mencatat dengan baik, pasti bisa mengisi soal-soal ini. Dan seperti minggu kemarin, soalnya ditulis tangan oleh kalian. Jangan lupa diberi nama, kemudian kelas, dan juga tanggal pengerjaan. Kemudian setelah itu kalian fotokan tugas kalian dan kirim ke nomor WhatsApp ibu. Semoga dapat dipahami, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Sekian video pembelajaran kali ini dari ibu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.